Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Munifa, NIM E 2019-2164, Prodi Ekonomi Syariah 4, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya ingin menanggapi penjelasan tentang inflasi perspektif ekonomi konvensional dan Islam yang telah dijelasin oleh Bapak dosen Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI, selaku dosen mata kuliah Ekonomi Makro Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang inflasi. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Kenaikan harga yang sifatnya sementara tidak termasuk dalam inflasi. Misalnya, kenaikan harga-harga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Pada umumnya, inflasi juga terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Macam-macam inflasi di sini ada 3. 1. Berdasarkan sifatnya atau laju inflasi. Yang kedua, berdasarkan penyebabnya dari inflasi. Yang ketiga, berdasarkan asal dari inflasi. Berdasarkan dari sifat atau laju inflasi di sini dibagi menjadi 3, yaitu inflasi merayap yang di bawah 10% per setahun. Yang kedua, inflasi menengah antara 10-30% setahun. Yang ketiga, inflasi tinggi di atas 10% setahun. Berdasarkan penyebabnya dari inflasi, di sini ada inflasi permintaan dan inflasi penawaran. Berdasarkan asal dari inflasi, inflasi yang berasal dari dalam negeri, inflasi yang berasal dari luar negeri, karena terjadinya kenaikan permintaan dan biaya produksi. Sebab-sebab inflasi di sini dibagi menjadi 3, yaitu inflasi permintaan, inflasi penawaran, dan inflasi campuran. Dampak inflasi dalam perspektif ekonomi Islam di sini karena menimbulkan gangguan terhadap fungsi uang, terutama fungsi tabungan atau nilai simpan, fungsi pembayaran di muka, fungsi unit perhitungan. Solusi inflasi dalam ekonomi Islam di sini dibagi menjadi 2, yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Kebijakan fiskal di sini karena memengaruhi penerimaan dan pengeluaran permintaan yang memiliki beberapa keuntungan, misalnya penghematan pengeluaran pemerintah, menaikkan tarif pajak. Kebijakan moneter di sini karena menjaga kestabilan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya kebijakan penetapan persediaan kas, kebijakan diskonto, kebijakan operasi pasar terbuka. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.